Di awal film kita bakal diperlihatkan seorang pria yang baru saja selesai melakukan pengeceritan. Baru juga mulai film udah melakukan pengeceritan, masih goblok. Udah awak lanjut. Oke, kita kenalin pria ini, namanya ini si Jai. Si Jai ini punya hutang yang cukup banyak kepada Kosipa dan juga koperasi, hingga dirinya diancam oleh orang tersebut. Dan Jai ini ternyata juga terlibat dalam sebuah kejahatan, sehingga dia harus menghabiskan waktunya untuk menjalani hukuman dengan menjadi klinis servis di sebuah salah satu rumah sakit jiwa. Dan walaupun lagi menjalani hukuman, dia malah sempet-sempetnya buat minum ciu dan juga amer bersama salah satu pasien di rumah sakit itu. Dan akhirnya karena kepedagogan si Jai, dia pun dimarahin sama dokter di sana. Dan dia pun diancam kalau dia sampai berbuat masalah lagi, dia akan benar-benar masuk penjara. Singkat cerita, waktu dia mau pulang, dia melihat salah satu pasien wanita yang mau diperkosa sama pasien lainnya. Dan di sini si Jai yang berjiwa heroik dan berdikari pun langsung menolong wanita itu. Dan di sini si Jai pun bilang ke pasien wanita itu kalau dia harus bisa menjaga dirinya sendiri. Dan di sini si Jai yang udah menyentuh pipi pasien itu langsung membuat pasien itu seketika menjadi baper. Dan dia pun langsung mengejar si Jai dan ingin mengikutinya. Di sisi lain, si Jai keliling hutang ini malah kehabisan uang. Dan kebetulan adiknya ini mau menikah. Dan niatnya dia datang ke pernikahan itu berharap untuk dikasih uang sama orang tuanya, karena orang tuanya ini adalah pengusaha yang amat sangat kaya raya. Akhirnya si Jai pun datang bersama pasien wanita itu. Dan pasien ini bernama si Daisy. Tapi gue di sini bakal sebut si Daisy ini si Daisy aja ya, karena Daisy ini terlalu sulit anjing buat mengatakannya. Oke, lanjut. Dan semenjak kematian ibunya membuat Daisy kehilangan arah. Makanya si Daisy ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan Daisy pun punya kebiasaan buruk, yaitu dia tidak suka menggunakan alas kaki, alias dia lebih suka menyeker. Tapi anehnya di sini kenapa kakinya tuh selalu bersih gitu. Coba kalau saya yang menyeker nih, udah meletup tuh cokor anjing. Oke, lanjut. Dan dia pun dengan polosnya bertanya kepada si Jai, apakah mereka ini pacaran? Dan Jai pun hanya mengiyakan. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah si Jai. Dan Jai pun langsung masuk dengan menggandeng si Daisy. Dan mereka pun bertemu dengan ibunya Jai dan langsung dikenali kalau Daisy ini adalah pacarnya. Lalu Jai pun bertemu sama ayahnya. Dan di sini terlihat si Jai ini kurang akrab sama ayahnya. Sampailah di acara keluarga. Daisy ini pun turun dengan pakaian yang sangat seksi dan bertemu dengan keluarga Jai. Jai pun senang karena di sini si Daisy ternyata gak gila-gila amat coy. Dad, this is Daisy. Oh, call me Skinny. I can see your bones. Thank you. Keesokan harinya Daisy pun berinisiatif untuk membersihkan kamar mandi. Dan di sini si Jai pun kaget karena yang membersihkan kamar mandi ini adalah biasanya pembantunya. Dan di situ juga si Daisy pun bercerita kalau dia ini sudah terbiasa dengan membersihkan kamar mandi. Dan di sini juga si Daisy ini bercerita kalau dialah yang membunuh ibunya. Karena itulah dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan di sini juga si Jai sangat kaget mendengar hal itu. Keesokan harinya si Daisy ini malah dandanin sama ibunya si Jai sampai dia menjadi sangat cantik dan cetar membahana. Dan di sini si Jai melihat itu seketika langsung ingin menjilatnya dan ingin menusuknya. Dan tibalah di pernikahan adiknya si Jai. Dan di sini si Jai pun langsung berdansa dengan si Daisy. Dan di sisi lain si Daisy ini memiliki masalah yang cukup kelam. Dia tidak pernah sekolah, karena itulah tingkah lakunya agak aneh. Dan semenjak Jai datang, kehidupan dia menjadi lebih bahagia. Hingga Daisy pun mempunyai kesempatan berdansa dengan ayahnya si Jai. Dan ayahnya jadi penasaran dengan hubungan mereka. Dan siapakah si Daisy ini sebenarnya? Dan hingga tiba-tiba penyakit edan si Daisy pun langsung kambuh. Akhirnya Jai pun berbicara yang sebenarnya kepada keluarganya kalau dirinya ini adalah seorang klinis servis dan Daisy ini adalah pasien rumah sakit jiwa. Dan di sini ayah dan ibunya pun langsung marah. Kemudian Jai dan Daisy pun langsung kabur menggunakan taksi.
Tapi di sini mereka pun balik lagi ke garasi ayahnya untuk membawa salah satu mobil. Dan di sini si Desi pun sangat senang bisa menaiki mobil itu. Tapi sayangnya kebahagiaan si Desi tidaklah lama. Jai dengan sengaja meninggalkan Desi di sebuah stasiun dengan alasan Jai mau pergi membeli sesuatu. Dan di sini si Desi yang polos pun hanya menurut kepada si Jai. Di perjalanan Jai ditelepon sama dokter rumah sakit jiwa itu. Dan dokter itu mengatakan kalau Desi ini tidak pernah keluar rumah. Jadi seumur hidupnya dia hanya dikurung sama ibunya di dalam rumah. Jadi bahaya jika Desi sendirian di luar rumah. Di sisi lain si Desi pun masih menunggu si Jai di stasiun itu. Padahal stasiun itu sudah tutup. Sampai akhirnya Jai pun kembali menjemput Desi di stasiun itu. Dan akhirnya mereka pun bersatu kembali. Di perjalanan mereka pun dikejar sama polisi. Jai pun panik, tapi di sini si Desi malah dada-dada sama polisi yang mengejar itu. Sampai akhirnya mereka pun lolos dari kejaran polisi itu. Akhirnya mereka pun berhenti di suatu tempat yang cukup gelap. Malam itu hasratnya Jai mulai meronta-ronta dan dia pun langsung menghampiri Desi dan mengajaknya untuk mengencerit. Tapi di sini si Desi pun bilang kalau dia masih perawan dan akhirnya mereka pun malah mengobrol. Keesokan harinya mereka pun mampir ke sebuah pasar malam dan Desi pun sangat senang diajak ke sana. Sampai-sampai dia bilang kalau ini hal terbaik dalam hidupnya. Selanjutnya mereka pun bingung mau pergi kemana karena Desi ini gak mau balik lagi ke rumah sakit jiwa. Lalu di sini dokter rumah sakit jiwa ini kembali menelponnya dan akan melaporkan Jai ke polisi karena telah membawa kabur pasiennya. Dan di sini si Desi yang mendengar itu pun jadi sakit hati. Desi yang melihat Jai tidak sayang lagi sama dia dan di sini Desi pun pergi dan membawa kabur mobilnya. Dan walaupun ternyata nyetirnya itu hanya muter-muter di situ doang, hingga pada akhirnya mobilnya itu nabrak box kontainer. Dan mereka pun berakhir duduk di sebuah kafe. Lalu di sini si Jai pun kembali bertanya kepada si Desi, apakah benar dia yang membunuh ibunya? Dan di sini si Desi pun menceritakan yang sebenarnya, kalau ibunya itu mengidap penyakit yang sering berhalusinasi yang berlebihan. Dan sampai suatu hari Desi melihat ibunya sudah terkapar meninggal. Dan di sini kita tahu bahwa yang sakit itu ibunya bukanlah si Desi. I didn't want to take you back. Lalu di sini tiba-tiba datanglah polisi yang dikirim oleh si dokter dan si Jai pun langsung dimasukkan ke dalam penjara. Singkat cerita, orang tua Jai pun tahu kalau si Jai ini sedang di penjara dan dia langsung menebusnya. Dan setelah Jai keluar, dia pun akhirnya balik lagi ke rumah sakit jiwa itu untuk menemui Desi. Tapi dia pun tidak dibolehkan masuk ke rumah sakit jiwa itu. Tapi di sini si Jai dengan otak yang sangat cemerlang tidak habis pikir. Dia langsung akhirnya tiduran di rel kereta api supaya dia disangka orang gila yang mau bunuh diri. Dan akhirnya dia pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa itu. Dan dia pun ditaruh di sebuah kamar isolasi yang terpisah dengan pasien lainnya. Hingga pada suatu malam datanglah penagih hutang yang ingin membunuh si Jai. Tapi dia ditolong sama pasien yang diajak mabuk di awal film tadi. Singkat cerita, dokter ini pun sadar kalau Desi ini tidaklah sakit. Dan apa yang dikatakan Jai itu benar, kalau yang sakit itu ibunya bukanlah si Desi. Lalu dokter ini pun akhirnya membebaskan si Desi dan juga si Jai dari rumah sakit jiwa itu. Dan mereka pun kembali bersatu lagi. Dan film pun berakhir dengan bahagia karena hutang Jai ternyata sudah dibayar sama ayahnya. Dan cerita pun mama.